البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Untuk menyingkat waktu disingkat kah? Memanfaatkan waktu yang ada. Baik. Kita langsung masuk saja kepada muqaddimah dari yang meringkas kitab ini wafaqahullah, yaitu di halaman yang ke-10. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita di petang ini membaca setengah jam, lalu ikhwah istirahat. Nanti habis maghrib mulai lagi. Qal fa inna asyrafal ulum ilmu syariah. Maka sesungguhnya ilmu yang paling mulia adalah ilmu syariah. Al-mabniyati ala ayati kitabillahi wa ahadisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibangun di atas ayat-ayat kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa as'adun nasi bidzalika hum ahlul hadis. Maka orang yang paling berbahagia dengan itu adalah ahlul hadis. Dan kita berusaha mengikuti jejak-jejak mereka semampu kita. Ahlul hadis mereka adalah para ulama. Baik. Qala al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Ibnul Athir rahimahullah, fala ilma asyrafu min ilmi syariah. Maka tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu syariah, ilmu Islam itu sendiri. Fa innahu yahsulu bihi syarafud dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya dengan itu akan dihasilkan kemuliaan dunia dan akhirat. Faman tahalla bihi faqad faza bisafqati ar-rabihah. Maka barang siapa menghiasi diri dengan ilmu ini, maka sungguh dia telah berhasil, dia telah berjaya untuk mendapatkan perniagaan yang menguntungkan. Wal manzilatir rafi'atil fakhirah, dan kedudukan yang tinggi dan mewah. Di dunia dimuliakan, di akhirat lebih mulia lagi. Wa man uriya minhu faqad hudhiya bil karratil khasirah. Barang siapa kosong dari ilmu syariat, maka sungguh dia mendapatkan tempat kembali yang merugikan. Karrah yaitu apa? Boleh jadi artinya adalah kali atau tempat kembali. Intinya adalah dia pulang menghadap Allah dengan kerugian. Wal aslu fi hadzal ilmi kitabullah azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dasar dari ilmu syariat ini adalah kitabullah azza wa jalla dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imma nasan wa imma istimbatan. Boleh jadi secara nas ditemukan hukumnya, atau secara istimbat dari isyarat-isyarat dan dari kaidah-kaidah yang terbentuk dari sekian ayat, dari sekian hadis dan sebagainya. Baik. Fa ammal kitabul aziz fa huwa mutawatirun mujma'un alaih. Adapun al-kitabul aziz yaitu Al-Qur'an, maka dia mutawatir dan telah disepakati. Ghairu muhtajin ila dzikri ahwali naqilih. Tidak perlu untuk kita menyebut keadaan para penukilnya. Baik, itu kalau kita tidak membuka pintu kepada berkembangnya ajaran-ajaran orang-orang Syiah Rafidhah. Tapi kalau umat ini mulai membuka pintu kepada orang Syiah Rafidhah, mulai menganggap mereka sebagai saudara dan layak didengar ucapannya, layak dipandang sebagai madhab kelima, istilahnya padahal tidak layak.
Maka mereka bahkan nanti akan menjadikan kita ragu dengan para penukil Quran. Mereka membuat kita ragu terhadap Abu Bakar dan Umar, terhadap Utsman dan Ali dan seterusnya. Bukan Ali, yaitu apa? Utsman dan yang lain-lain. Baik. Karena apa? Mereka adalah para penukil Quran. Bahkan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Al-Quran sesuai dengan yang ada pada kita sekarang ini. Tidak seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan seterusnya itu. Maka inilah yang harus dipegang oleh kaum muslimin, dan inilah seharusnya. Al-Quran sudah mutawatir dan telah disepakati. Tidak perlu untuk kita sebutkan bagaimana keadaan rawi-rawi Quran. Tidak perlu. Baik. Wa amma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiyallati tahtaju ila syarhi ahwali ruwatiha wa akhbarihim. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia inilah yang memerlukan untuk dijelaskannya keadaan para rawinya dan berita-berita mereka. Karena Allah Ta'ala memang menguji umat ini. Apakah mereka mau untuk menjaga sunnah ini? Kalau Quran, Allah Ta'ala menjaga melebihi penjagaan yang lain. Adapun sunnah, Allah Ta'ala menguji umat ini dengan apa? Ujian yang ma'ruf, mengenal mana rawi yang thiqah, mana rawi yang dhaif dan seterusnya. Walaupun penjagaan sunnah itu juga bagian dari penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, di antara penjagaan Quran adalah penjagaan sunnah, karena Allah menjadikan Rasulullah sebagai penyampai Quran dan penjelas Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Rasulullah az-zikr, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Apa yang telah diturunkan pada manusia, yaitu Quran. Berarti Rasulullah mendapatkan az-zikr. Masuk di dalamnya adalah apa? Alkitab dan as-sunnah. Baik. Berarti penjagaan sunnah ini juga bagian dari apa? Penjagaan Quran. Hanya saja Allah memberikan kesempatan yang lebih besar untuk para muhaddisun menjadi apa? Humatuddin. Para penjaga agama ini mendapatkan pahala. Dengan apa? Kerja keras untuk senantiasa menyaring sunnah, menyaring hadis. Karena memang musuh-musuh Islam, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, mereka lebih memilih untuk memalsukan hadis daripada memalsukan Quran. Ada yang memalsukan Quran, tapi apa? Selalu terbongkar dengan cepat karena penghafal Quran banyak. Baik, dan Quran memang betul-betul lafadznya dijaga oleh kaum muslimin. Adapun pemalsu hadis ini lebih banyak. Karena apa? Karena boleh jadi orang-orang tidak tahu mana hadis yang betul, mana hadis yang salah, karena jarang orang menghafal hadis sebagaimana mestinya. Baik. Selesai dari Usdul Ghabah. Wa qad basyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muqtanina bi ahadithihin nasirina sunana. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang memperhatikan dan menurusi hadis-hadis beliau, kepada orang-orang yang menolong sunnah-sunnah beliau, bi annahum mansurun, bahwasanya mereka akan senantiasa tertolong. Kama jaa fi hadis an Tsauban radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan terus-menerus ada sekelompok orang dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan dan menyia-nyiakan mereka. Al-khadl adalah tarkun nusra fi waqtil hajah. Khadl, penelantaran, adalah yaitu tidak mau menolong di waktu diperlukan, ketika sedang diperlukan. Baik. Tidak masalah, mereka tidak terugikan karena Allah yang menolong mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sehingga datanglah urusan Allah, yaitu apa? Angin yang selembut sutra yang datang dari Syam dan Yaman untuk mewafatkan orang-orang yang beriman, menyelamatkan mereka dari kedahsyatan tiupan trompet yang pertama nanti. Wa hum kadzalik, wawunya adalah wawu haliyah, dalam keadaan mereka seperti itu, terus-menerus menegakkan kebenaran dan Allah menolong mereka. Baik, akhrajahu Muslim wal hadis ja'an adadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini datang dari sejumlah sahabat. Wa qala Hakim An-Naisaburi rahimahullah,
sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Ali ibni Abdul Hamid Al-Adami di Makkah. Saya mendengar Abu Abdillah Muhammad ibnu Ali ibni Abdul Hamid Al-Adami di Makkah yaqul. Beliau mengatakan, sami'tu Musa bin Harun yaqul, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul. Wa su'ila, wawunya wawu hal ya, dalam keadaan, yaitu dalam keadaan Ahmad bin Hanbal ditanya an makna hadal hadis, tentang makna hadis ini. Saya mendengar beliau menjawab, faqal illam takun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadis, kalau kelompok yang tertolong ini bukan ahlul hadis, fala adri manhum, maka saya tidak tahu siapa mereka. Qala Abu Abdillah wa fi mithli hadza qil, Abu Abdillah mengatakan, wallahu alam, ini boleh jadi adalah apa? Guru dari Al-Hakim. Al-Hakim sendiri Abu Abdillah. Bukan apa? Bukan Imam Ahmad. Kalam Imam Ahmad sudah selesai. Thayyib, wa fi mithli hadza qil, dan di dalam penjelasan semacam ini dikatakan, man amarra as-sunnah ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil haqq. Barang siapa memperjalankan, yaitu mengamalkan sunnah pada dirinya sendiri, baik ucapan ataupun perbuatan, maka dia akan mampu mengucapkan kebenaran. Falaqad ahsana Ahmad bin Hanbal fi tafsiri hadzal khabar, maka sungguh Ahmad bin Hanbal telah bersikap bagus di dalam menafsirkan berita ini. Anna ta'ifatal mansuratal lati yurfa'ul khudlanu anhum, bahwasanya kelompok yang tertolong yang mana penelantaran itu dihilangkan dari mereka, yaitu mereka tidak rugi walaupun manusia menelantarkan karena wali mereka Allah. Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, hum ashabul hadis, mereka adalah para ahlul hadis. Wa man akhadha bihadza ta'wil min qaumin salaku mahajjatas sholihin. Sebentar, ana salah baca. Wa man ahaqqu bihadza ta'wil min qaumin salaku mahajjatas sholihin, dan siapakah yang lebih berhak dengan tafsir ini daripada mereka para muhaddisun yang sifat mereka apa? Salaku mahajjatas sholihin, mereka menempuh jalan. Mahajjah artinya adalah jalan atau apa? Atau metode orang-orang soleh. Wattabau athara salafi minal madin, dan mereka mengikuti jejak-jejak para salaf dari generasi yang telah berlalu. Wadamahu ahlal bid'ah wal mukhalifin, mereka melumatkan, menghancurkan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran, bisunani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain, dengan menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau semua, yaitu sholawat untuk mereka semua. Berarti apa? Cara mengalahkan ahlul bidah adalah dengan apa? Sunnah Rasul. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man katabal hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa menulis hadis, hujjahnya akan kuat. Baik. Karena Allah menjanjikan pertolongan untuk Rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh untuk memenangkan agama beliau di atas agama yang lain semuanya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, min qaumin asaru qata al-mafawisi wal qifari ala tana'umi, yaitu para ashabul hadis tadi, mereka adalah suatu kaum yang lebih mengutamakan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Mafawis ini mudahnya perjalanan yang jauh. Sebenarnya ini adalah apa? Tempat-tempat yang membinasakan. Mahlakah jamaknya mahalik, tetapi sebagai bentuk tafaul, yaitu apa itu? Berharap baik, maka orang-orang Arab menamakan mahlakah sebagai apa? Yaitu mafazah, tempat keberuntungan, tempat keselamatan. Baik. Menempuh perjalanan yang jauh atau tempat-tempat yang membahayakan. Wal kifar, yaitu ngarai, atau kifar asalnya adalah tempat-tempat yang kosong, jauh dari apa? Perumahan, jauh dari berbagai kenikmatan, kesenangan, dan tentunya apa? Ya jauh juga dari Indomaret. Susah untuk muhaddisun cari makanan minuman di zaman itu. Indomaret nggak sampai sana. Tayyib alat tanah umi fit damni wal autar,
melebihi, yaitu mengutamakan rihlah dalam menuntut ilmu tadi, melebihi bernikmat-nikmat dengan ad-daman, yaitu al-idman, yaitu apa? Ketagihan di dalam berbagai kesenangan duniawi. Wal autor al-watar artinya adalah hajat, yaitu bernikmat-nikmat dengan hajat. Ya, kalau kita di rumah sendiri, kalau kita haus tinggal cari minum, kalau kita lapar tinggal apa? Buka lemari, atau kalau malas keluar rumah nggak ada makanan, tinggal telepon delivery, siapa nanti yang mau mengantar makanan. Tapi gimana muhaddisun? Mereka nggak mengalami yang seperti itu, tapi mereka lebih mengutamakan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia. Wa tana'amu bil bu'si fil asfar. Mereka bernikmat-nikmat dengan kesusahan, kesengsaraan di dalam safar-safar mereka. Ada yang sampai apa? Minum air kencing sendiri, karena apa? Di gurun pasir tidak ada air minum, nggak ada pedagang kaki lima di sana waktu itu. Terpaksa apa? Minum air kencing sendiri seperti Ibnu Khiras 2 kali. Taib. Ada yang terpaksa apa? Makan apa itu? Bagian belakangnya kura-kura dalam keadaan belum dimasak seperti Abu Hatim Ar-Razi dan 2 sahabat beliau dari Naisabur. Taib. Mereka lebih mengutamakan itu demi apa? Mengumpulkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a musakanatil ilmi wal akhbar, disertai dengan senantiasa berdekatan dengan ilmu dan berita-berita. Lebih mengutamakan ini. Wa qana'u inda jam'il ahadits. Mereka merasa puas dengan apa? Mengumpulkan hadis-hadis wal asar dan asar-asar. Biwujudil kasri wal atmar, dengan adanya kasar, yaitu apa? Kisar, yaitu potongan-potongan roti yang kecil. Taib, kisar, jamak dari kisrah. Taib, wal atmar. Atmar adalah makanan-makanan yang sederhana, jenis makanan yang sangat sederhana dan murah. Qad rafadul ilhad alladhi tatawaqqa ilaihi nufusus syahwaniyah. Mereka menolak penyimpangan yang mana jiwa-jiwa yang mengekor syahwat tatawaqqa ilaih, merasa rindu kepadanya. Baik, tatawaqqa belakangnya tanpa apa? Tanpa alif layyinah, yaitu apa? Yaitu berhasrat, menyukai, merindui. Baik. Nah, para muhaddisun tidak suka dengan yang demikian itu. Mereka menolak itu. Wa tawabi dzalik, rafadu tawabi'a, berarti wa tawabi'a dzalika minal bid'ah wal ahwa, dan apa saja yang mengikuti syahwat-syahwat tadi berupa bid'ah dan hawa nafsu, wal maqayisi wal ara, dan qiyas-qiyas, tentunya maksudnya adalah apa? Qiyas yang fasidul iktibar, yang tidak terpenuhi padanya apa? 4 rukun qiyas. Apa 4 rukun qiyas? Yaitu adanya aslun, adanya apa itu? Fara', yang kemudian adanya apa itu? Wasfun munasib, al-jami' baina al-asli wal fara', dan yang keempat adalah apa itu? Al-hukum. Dan ini dibahas di dalam apa? Usul fikih. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka kiasnya adalah fasidul iktibar. Seperti apa? Kiasnya iblis yang mengatakan saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Karena saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini salah dari awalnya dan keliru pada akhirnya. Dan inilah yang disebutkan oleh apa? Imam Ibnu As-Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan awwalu man qas iblis. Yang pertama kali membuat qiyas adalah iblis, yaitu apa? Qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Dan ini yang dimaksudkan di sini, dan ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah beliau. Masalah apa? Mengingkari qiyas, maksudnya qiyas-qiyas yang rusak. Adapun qiyas yang sahih ada dalam Quran, ada dalam sunnah, dan telah dinukilkan ijma' bahwasanya para sahabat juga melakukan qiyas, yaitu qiyas yang terpenuhi 4 syaratnya itu. Wal ara'i waz-zair, dan juga pendapat-pendapat yang tidak dibangun di atas dalil, yaitu apa? Ra'yu semata yang kosong dari wahyu. Waz-zair, yaitu penyimpangan dan penyelewengan. Ja'alul masajida buyutahum, mereka menjadikan masjid-masjid sebagai rumah-rumah mereka. Untuk apa? Untuk mencari berkah dan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Bukan apa? Seperti jamaah tabligh. Untuk apa? Menghidupkan syirik dan bid'ah. Bukan. Tapi ini jalan muhaddisun. Menghidupkan sunnah Nabi, dan sunnah terbesar adalah tauhid, bukan kesyirikan. Tayyib. Wa asatinuha tukahum, yaitu apa? Muttaka'uhum.
yaitu tiang-tiang masjid itu sebagai tempat sandaran mereka. Wa bawariha furusyuhum. Kalau ja'alu berarti apa? Bawariha furusyahum. Baik. Mereka jadikan lantai-lantai masjid itu sebagai firas, yaitu apa? Sebagai karpet-karpet atau sebagai kasur-kasur mereka. Jadi nggak sempat mereka pesan dan lo dari Cina atau mana, nggak sempat. Mereka adalah para muhaddisun. Waktunya tidak cukup untuk mencari produk-produk luar negeri yang mahal-mahal atau apa. Ditanyakan kepada Imam Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, apa yang menyebabkan Anda mampu mencapai posisi Anda ini? Karena beliau dijuluki sebagai musnidud dunia, sebagai apa? Penjaga sunat di dunia pada zaman beliau. Beliau mengatakan, saya tidak sempat tidur di rumah, saya sering tidur di di bawah pohon, dengan apa? Bersandar kepada pohon atau yaitu di atas pasir, yaitu apa? Waktunya tidak cukup untuk pulang ke rumah tidur di atas dipan-dipan atau balai-balai atau kasur-kasur empuk. Karena majelis ilmu banyak, majelis muhaddis banyak, saya perlu menyingkat waktu, memanfaatkan waktu. Baik, selesai dari Ma'rifah Ulumil Hadis. Baik. Wa qad talaba minni ahadul fudala an udarrisal ikhwata mabadi'a ulumil hadis. Salah seorang sahabat yang mulia, yang utama, meminta saya untuk mengajarkan kepada para ikhwah permulaan dari ilmu hadis, liyakunu ala basiratin min mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berada di atas basirah, yaitu ilmu yang sangat mendalam dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ula bihadza talabal azim. Maka saya penuhi permintaan yang agung tadi bitalkhisi kitabil muqni fi ulumil hadis, dengan meringkas kitab Al-Muqni fi Ulumil Hadis lil Imamil Hafidz Umar bin Ali bin Al-Mulaqin Al-Ansari Syafi'i rahimahullah, guru dari apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Ma'ruf bi Ibnu Nahawi. Ya, beliau lebih suka dipanggil Ibnu Nahawi, tapi sudah terlanjur terkenal apa? Sebagai Ibnul Mulaqin. Baik. Al-Mulaqin ini bapak tiri, ayah sebenar beliau yang meninggal ketika beliau masih kecil, ayahnya meninggal, ini ahli nahwu. Ma'asyai'in minat tahdzib, disertai dengan sedikit perapian, biar apa? Lebih rapi. Tamhidan lil badi'ina fi ma'rifati hadzal fannil jalil, sebagai tahapan untuk para pemula di dalam mengetahui cabang ilmu yang agung ini. Tentunya kita tidak perlu membandingkan, berarti saya sebaiknya membaca buku ini atau membaca Baiquniyah atau membaca Mukhtasar Ulumil Hadis atau Ikhtisar Ulumil Hadis punya Ibnu Katsir atau membaca Al-Khulasah punya At-Tibi, atau bagaimana? Saya bingung. Tak usah bingung, ikuti apa? Silsilah yang diajarkan oleh para ustadz kita. Adapun untuk yang di hadapan kita ini sekedar murajaah di dalam daurah. Baik. Tidak masalah. Fa as'alullah azza wa jalla an yubarika lana hadzal sa'i. Maka saya mohon kepada Allah azza wa jalla untuk memberkahi kepada kita langkah ini, usaha ini, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan agar menjadikan langkah ini, usaha ini murni mencari wajah Allah yang mulia. Wa ashkurullah azza wa jalla ala taufiqihi wa rahmatihi wa mannih, dan saya bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas taufiknya dan rahmatnya serta karunia-Nya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dialah sesembahan saya dan saya tidak memiliki sesembahan selain Dia. Summa ashkuru li Syaikhil Fadil Abil Mundir Salim Ibni Ahmad, ini kurang Ibni. Dan saya bersyukur kepada Syekh Al-Fadil Abdul Mundir Salim bin Ahmad ibni Muhammad Al-Yamani As-Sabahi Ar-Radai ala muraja'atihi wa irsyadihi wa ta'yidih, atas pemeriksaan beliau, bimbingan beliau, dan juga dukungan beliau. Dan alhamdulillah beliau ada, insyaallah ikhwah ada kesempatan untuk belajar ke beliau. Baik. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yajziyahu khairal jaza. Saya mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar membalasi beliau dengan pahala yang terbaik, wa an yusibahu afdalal masubat, dan memberikan kepada beliau ganjaran yang paling utama, wa an yu'liya manzilatahu fid dunya wal akhirah, dan agar meninggikan posisi beliau di dunia dan di akhirat. Fa aqulu fi hadzal talkhis, maka saya mengatakan di dalam ringkasan ini, musta'inan billahi subhanahu wa ta'ala,
dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan halaman ini insyaallah. Muqaddimatul muallifi rahimahullah. Baik, kata pengantar si penulis rahimahullah. Wa sallallahu ala Muhammad. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkan untuk kami kelurusan dari urusan kami. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Wahai Rabbku, berikanlah kepada saya taufik untuk saya mensyukuri kenikmatanmu yang engkau karuniakan, yang engkau berikan kepada saya. Wa ala walidai, dan juga kepada kedua orang tua saya. Wa an a'mala sholihan tardah, dan untuk saya mengerjakan amal soleh yang engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah saya dengan rahmatmu ke dalam para, yaitu golongan para hambamu yang soleh. Ahmadullah ala alaihi, saya memuji Allah atas karunia-karunianya. Wa ashkuruhu ala na'maihi, dan saya bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatannya. Wa usalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'du, dan saya bersolawat kepada Muhammad dan keluarga beliau dan sahabat beliau, dan saya juga mengucapkan salam untuk mereka semua. Baik, maf'ul bih dari usalim ma'ruf, maka apa? Boleh dihilangkan maf'ul bih atau ma'mulnya. Wa ba'du, kemudian setelah itu fal ilmu, selalu setelah wa ba'du atau amma ba'du itu hampir semua dalil menunjukkan apa? Dimulai dengan fa. Kenapa? Karena wa ba'du dan amma ba'du ini walaupun dia tidak memiliki qasam, tidak memiliki huruf qasam, tetapi apa? Dan tidak memiliki huruf syarat, tetapi dia lahu makna syarat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Azhari di dalam Muwassilul Thullab. Maka setelah wa ba'du kita datang dengan apa? Fa. Tayyib. Ini kebanyakan dalil menunjukkan itu, kecuali satu atau dua hadis. Fal ilmu bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi min asyrafil ulum. Maka pengetahuan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya termasuk ilmu yang paling mulia. Id huwa sanil asas, karena dia adalah dasar kedua. Wal muqaddamu, dan dia adalah yang diutamakan. Alal ijma'i wal qiyas, di atas dalil ijma' dan dalil qiyas. Wa hadzal ilmu yanqasimu ila abwab, dan ilmu ini terbagi menjadi beberapa bab. Wa huwa insyaallah ba'dal maghrib. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.